Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmatnya, nikmatnya, dan masih diberi kesempatan usia untuk beribadah kepada Sang Pencipta kita, Khalik kita, Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, bulan Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan bagian dari umat beliau yang istiqomah dalam agama ini, istiqomah dalam jalan dakwah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan Ustaznya sedang berhalangan, Pak Aryan memberitahukan semalam, saya coba mencari pengganti, belum ketemu, dan sambil mengisi waktu ya kita tetap menjalankan agenda dakwah kita, dan mudah-mudahan jadi sharing bersama terkait dengan materi kuliah subuh pagi hari ini, yaitu kita bahas mengenai iktikaf, ya, tentang iktikaf. Sebagaimana kita tahu, ya, iktikaf ini bagian dari ibadah yang hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dikuatkan, ya, yang mendekati wajib, ya, yang hendaknya bisa diikuti, dikerjakan oleh kita orang-orang yang beriman. Iktikaf ini adalah bagian dari kebiasaan Nabi, ya, bagian dari perintah Allah juga, bagian dari ibadah, ya, di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah masuk hari berapa sekarang? 20 atau 21? 20 ya? Hari ini 20 ya, jadi nanti malam sudah 21. Ya, terasa Ramadan sudah di sepertiga Ramadan terakhir, ya. Jadi mari kita optimalkan, mari kita manfaatkan, mari kita perbanyak lagi, ya, ikhtiar kita dalam mencari maghfirah Allah, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu tujuan dari puasa, ya, salah satu dari tujuan dari puasa adalah mencari maghfirah Allah. Maghfirah itu apa sih Bapak Ibu? Ampunan. Ampunan, ya. Maghfirah itu ampunan, ya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Apa sih hubungannya ampunan, maghfirah dengan takwa? Ya, ini nanti ada kaitannya dengan iktikaf. Ya, jadi
Saya bawa ibu-ibu bahwa di ayat pertama Allah memerintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, ya, para umat-umat yang terdahulu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dari pembahasan para ulama, ya, salah satu dari yang dikejar juga ketika Ramadan adalah maghfirah, ampunan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita ini manusia, ya, sesungguhnya kita manusia makhluk hidup yang tidak lepas dari dosa, ya. Makhluk hidup yang tidak lepas dari kesalahan, makhluk hidup yang tidak lepas dari khilaf, baik kepada Allah, ya, karena kita melanggar perintah-perintah Allah, begitu terhadap sesama manusia. Kalau makhluk yang tidak punya dosa, siapa bapak ibu? Malaikat, ya. Makhluk yang tidak punya dosa, malaikat. Yang malaikat taat terus, ya, perintah Allah dikerjakan. Kalau makhluk yang dikutuk, yang punya dosa, iblis, ya, iblis, setan, ya, itu makhluk yang dilaknat, dikutuk, dan selalu yang menyimpangkan yang namanya manusia agar buat dosa. Jadi kita ini di tengah-tengah, ya. Bagaimana kita ingin mendekati sifat malaikat, ya, tapi kita juga dapat tantangan digoda oleh yang namanya iblis atau setan, ya. Di tengah-tengah. Dan kita akan selalu demikian sampai sepanjang hidup kita akan mengalami gangguan dari setan, ya. Kita akan mengalami ujian, cobaan, ya, dari setan agar kita tergelincir jadi hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah pada Rasul juga mengajukan kita untuk senantiasa menjaga ruhiyah kita sepanjang hari agar kita terhindar dari godaan setan. Ya. Jadi setan itu menggoda kita berat lah istilahnya. Ya. Ingin menggelincirkan kita menyimpang itu berat. Nah itu harus dibentengi, ya, dengan amalan-amalan, ya. Baik amalan-amalan yang rutin, ya, maupun yang spesial. Itulah bagaimana seorang hamba, ya, harus mampu untuk senantiasa meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita makhluk yang berdosa, ya. Sehingga Allah yang akan menutupi dosa-dosa kita, Allah yang memberi ampunan, dan yang terakhir Allah yang akan mengampuni kita, dan terakhir Allah yang akan menghapus dosa-dosa kita dengan istighfar sehari 100 kali. Itu amalan yang harus dijaga, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Harus dijaga, ya. Dengan zikir-zikir biar godaan setan ini tidak menggelincirkan kita. Kadang-kadang ada pilihan, ya, yang punya jabatan, ya, godaannya memang di jabatan, bagaimana menyelewengkan kekuasaannya, ya, dananya, apa-apanya. Yang di lembaga sosial ada godaannya juga, ya. Yang memegang perbendaharaan harta, ya, itu juga ada godaannya. Apakah akan diselewengkan atau tidak? Nah, ketika kita berbuat dosa, ya, ketika kita berbuat dosa, maka berkahnya dari Allah itu tertutup, tertahan. Banyak bapak ibu, ya, kalau kita berbuat dosa, ya, kalau kita berbuat dosa, maka berkahnya Allah atau
maghfirahnya Allah itu tertahan, ya, tertahan. Sehingga disinilah kita diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini mencari maghfirahnya, mencari ampunannya. Wabil khusus di 10 hari terakhir. Ini namanya iktikaf. Ya. Jadi iktikaf itu adalah proses kita untuk berdiam diri di masjid, ya, menempatkan badan di masjid. Tujuan utamanya adalah apa? Taubat. Tujuan utamanya adalah taubat. Taubat dengan setobat-tobatnya. Karena 10 tahun yang lalu kita sudah banyak melaksanakan aktivitas yang bisa jadi di dalamnya kita banyak berbuat salah, baik yang kita sadari ataupun tidak. Disitulah kita untuk mengevaluasi, memuhasabah diri, ya. Tujuannya taubat adalah evaluasi, memuhasabah diri, dan kita intinya tahu tentang diri kita sebenarnya siapa, memetakan diri kita pada posisi mana. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang beriman, yang para pendahulu, ya para nabi, para sahabat, para tabiin, posisi kita sekarang ini di mana sih sebetulnya? Kan itu contoh kita, ya. Apa kita sudah ada berada di rel yang benar dalam bulan dakwah ini? Apa kita sudah berada dalam jadi muslim yang terbaik? Disitulah kita evaluasi. Ya, selain kita evaluasi internal terhadap amal ibadah kita, dosa-dosa kita, kita evaluasi apakah track hidup kita ini sudah benar, ya. Apakah jalan hidup yang kita lalui sudah benar? Apakah pilihan-pilihan hidup kita ini sudah benar sesuai dengan petunjuk Allah? Di sini kita muhasabah diri, ya. Dan waktu terbaiknya adalah ketika iktikaf. Waktu terbaiknya adalah ketika iktikaf di masjid. Pak Yudi, kalau iktikaf di rumah boleh enggak ya? Nah, definisi iktikaf itu menempatkan diri badan kita di masjid. Ya, kalau di rumah bukan namanya bukan iktikaf, ya. Ya, kalau dalam rangka ibadah karena ada uzur, ya, kesehatan, ada uzur pandemi, misalnya pilihannya di rumah boleh, silakan, ya. Tapi namanya bukan iktikaf, ya. Boleh di rumah, ya, malam yang mulai sendiri, baca Quran sendiri. Tapi jangan lupa tujuan utama dari iktikaf adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat, mengevaluasi diri, memuhasabah diri, ya. Nah, di sela-sela itu bagaimana kita agar menuju titik taubat yang kita harapkan itu kita barengi dengan tilawah, ya mulai. Jangan salah, tujuannya bukan apa namanya dalam artian banyak-banyak beribadah, tapi tujuan utama untuk taubatnya ini tidak tercapai, ya. Nanti Allah baru memberi janji, memberi ganjaran adanya Lailatul Qadar. Itu bonus, ya. Lailatul Qadar, ya. Itu bukan tujuan, ya, Bapak Ibu. Itu bukan tujuan, tapi itu adalah bagian dari rahmat Allah yang diberikan pada hamba-hambanya yang bisa tepat waktu, tepat saat. Pada saat itu kita melaksanakan ibadah, Allah memberikan ganjaran amalannya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, ya. Nah, di sini Bapak Ibu paham, ya. Jadi bagian dari iktikaf itu kita melaksanakan taubat yang sebenar-benarnya, mengevaluasi, memuhasabah diri, ya, untuk sampai tahu, ya, diri kita, mapping kita ini sudah berada pada track perintah Allah, jalan Allah, jalan hidup yang benar, sesuai dengan tuntunan dan panduan yang Allah berikan melalui para Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Disitulah nanti kaitannya dengan tadi ayat yang pertama saya baca di surat Al-Anbiya, ya, surat para nabi ayat 87. Tadi saya bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan yang hiu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini Nabi, ya. Dan bisa dirunut, silahkan di searching kalau yang punya Al-Quran terjemah, ya, ada terjemah dari nabi-nabi, ya, dari nabi-nabi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Itu banyak perintah Allah yang para nabi ini pun selalu berdoa, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku termasuk hamba-Hamba-Mu yang zalim. Itu adalah bagian dari perintah atau amalan untuk bertobat, menyadari bahwa diri kita memang banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Dan para nabi pun mencontohkan hal yang sama. Para nabi tidak terlepas dari salah dan khilaf, tapi ketika para nabi ini melakukan salah dan khilaf, Allah senantiasa membimbingnya, mengarahkannya agar bertobat terus pada track sebagai nabi dan rasul yang dijaga dari salah dan khilaf. Tapi dia terlepas dari salah dan khilaf, namanya manusia, nabi dan rasul juga manusia, ya. Sebagai contoh kita manusia, dia lepas dari salah dan khilaf. Tapi nabi dan rasul mencontohkan sebagai tauladan kita bagaimana ketika salah dan khilaf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi arahnya ke sana. Karena apa? Tadi rahmat Allah itu tertahan oleh dosa. Ya. Rahmat Allah tertahan oleh dosa. Sekali lagi, rahmat Allah tertahan oleh dosa. Maka bagaimana kita bisa selalu mensucikan diri, tazkiyatun nafs, ya, ya, dengan amal-amal tadi, istighfar, ya, sambil jalan, sambil duduk kita berzikir dalam rangka bentengi kita dari godaan setan. Terus dalam rangka kita terus mensucikan jiwa kita, ya. Di sini ngarah dimana Bapak Ibu kita semuanya, mari dalam 10 hari terakhir Ramadan ini, ya, kita perbanyak amalan, kita tilawah, tahajud, taubat, iktikaf di masjid, ya, tilawah, tahajud, taubat, terus tilawah, tahajud, taubat. Harapannya apa? Harapannya ketika keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita terhapuskan. Inilah maghfirah Allah. Allah yang akan menutupi dosa-dosa kita, Allah yang memberi ampunan, maghfirahnya, Allah yang
menghapus dosa-dosa kita. Karena termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat. Dan segala doa-doa kita, ya doa-doa kita sudah dicontohkan oleh para nabi. Senantiasa ini salah satu contoh yang tadi saya bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Penguatan kita, akidah kita pada Allah, tidak ilah selain Allah. Kita memuji Allah, maha suci Allah, dan kita menyadari bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang zalim. Ya. Sehebat apapun, ya, sampai selevel Nabi pun, ya, merasa bahwa ya belum optimal sebagai hamba Allah, belum maksimal sebagai hamba Allah yang sebenarnya, dan termasuk hamba Allah yang zalim. Itu level Nabi, apalagi level kita. Dan ketika kita sudah melalui proses karantina iktikaf 10 hari, ya, 10 hari di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, maka mudah-mudahan kita bersih jiwanya, ya, dibarengi dengan hartanya, dengan zakat, ya. Jadi jiwa kita bersih, aku dapat maghfirah dari Allah, zakat kita dibersihkan, harta kita dibersihkan dengan zakat, infak, sedekah. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang menuju bagian dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya. Dan taubat itu membangun komitmen baru. Ya, ketika kita menyadari bahwa oh saya ada di sini di posisinya, ya, hidup kita di sini posisinya. Oh banyak kita dulu setahun yang lalu baru sampai di sini prestasinya. Ya, oh dulu masih Allah masih 1 hari masih 1 lembar. Oh dulu tilawahnya masih 1 hari 3 lembar, sampai 1 juz, sudah 1 juz, terus naik. Ya. Dan tahu posisi kita di mana? Oh dulu jarang sekali sholat tahajud, ya Allah. Udah waktu-waktu banyak kita tidak terbuang. Ya. Oh dulu saya infaknya masih sedikit, ya Allah. Banyak harta kita digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kami termasuk orang-orang yang zalim. Disinilah taubat nanti akan membangun komitmen baru, ya, untuk beribadah. Hasil taubat ada 2, yaitu penghapusan dosa dan pahala kebajikan, sehingga neracanya itu positif. Ya, kalau kita timbang, ya, antara dosa dengan kebajikan, kita masih banyak kebajikannya. Ya, kalau kita timbang, ya, Bapak Ibu silakan ditulis kalau bisa, di list ini dosa-dosa saya ini, oh ini amalan kita ini, ya, oh nikmat Allah ini begitu banyak ini, dan ditimbang kira-kira antara dosa sama amal kita kira-kira berat mana. Ini bagian dari muhasabah, evaluasi. Oh waktu kita 24 jam, ini banyak ibadahnya atau banyak tidak ibadahnya, ya, dalam rangka berzikir pada Allah, tilawah, sholat, seterusnya. Ya. Bagaimana dengan neraca amalan kita antara keburukan dan kebaikan positif, lebih banyak, lebih besar kebajikannya. Baru di situ ketika kita sudah bersih dari dosa-dosa, ya, rahmat Allah itu hadir, ya, di diri kita. Rahmat Allah itu Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan sekali lagi rahmat Allah itu tertahan oleh dosa. Ya. Maka kita senantiasa menjaga diri kita suci bersih dari dosa. Ya. Dosa-dosa kecil, ya, dengan istighfar, dengan taubat, ya, dan tidak melakukan kembali. Yang besar, ya, taubat nasuha, yang Allah sudah memberikan. Dan yang manusia tidak terlepas dari dosa, maka dulu mungkin kita pernah dosa besar, ya tobat. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, kita tobat.
Dan mudah-mudahan dengan sarana iktikaf ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, dikuatkan niatnya untuk bertobat, ya, dikuatkan niatnya untuk mencari maghfirah Allah. Nanti Allah menjanjikan Lailatul Qadar, subhanallah, ya. Allah menggambarkan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan pahalanya, ya. Jadi itu juga bagian dari target yang kita ingin dapatkan, ya. Kita 10 hari terakhir, 10 hari full aja insya Allah pasti dapat, ya. Walaupun hadis para ulama juga di malam-malam ganjil nggak apa-apa dikejar di malam-malam ganjil. Ada 5 hari berarti, ya, 5 hari malam-malam ganjil, ya. Kalau yang mau lebih ringan lagi 3 hari, ya, di malam-malam ganjil yang terakhir, ya, 20 berapa, 25, 27, 29, nggak apa-apa. Oleh sehari aja nanti ketika tanggal 27 Ramadan boleh, ya. Ini sebagian dari sunnah muakkad. Nah, kalau yakin pasti dapat, ya 10 hari terakhir semuanya diborong lah, ya. Kita fokus iktikaf di masjid, ya, hadir di masjid. Kita tadi jangan sampai salah tujuan iktikaf tadi untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyak doa-doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baru rahmat Allah hadir dalam jiwa-jiwa kita, ya. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan baru kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci dari sisi jiwa dan harta, dengan zakat, infak, sedekah. Kemudian Allah turunkan rahmat kita pada kita sebagai hamba Allah yang bersih, dan kita menuju hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat awal di bulan Ramadan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya antara puasa, antara perintah Allah beriktikaf, ya, kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Yang kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sering dibacakan juga tuh yang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Di situ kan kalimatnya wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Di situ tertera iman dulu baru tobat. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, iman baru tobat. Tapi di ayat lain, di surah Toha ayat 82, itu artinya, dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan. Nah, di sini tobat dulu baru iman. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada perbedaan kadar iman di antara dua surat ini? Karena kan di surat 66 iman dulu baru tobat, di surat 82 tobat dulu baru iman. Apakah ada perbedaan? Demikian Pak. Assalamualaikum. Ya. Jadi kita kembali ke pemahaman kalau iktikaf itu yang menempatkan badan kita, diri kita di masjid. Ya udah, menempatkan badan kita di masjid. Nah, sekarang setelah di masjid ngapain? Setelah di masjid ngapain, ya? Ya. Nah, setelah di masjid, ya tadi tujuan utamanya adalah tobat dulu. Tujuan utama jangan sampai lupa, ya. Tujuan utama dari iktikaf itu menggapai maghfirah Allah, tobat dulu, ya. Evaluasi, muhasabah, ya. Ini teknisnya, ya, evaluasi diri kita. Mau dicatat atau mau di apa, terserah teknisnya seperti apa, masing-masing bisa, ya. Kalau kita mau detail-detailan, boleh amalan kita apa, dosa kita apa, ya, catat, biar kita tahu, ya. Kalau mau detail-detailan, karena tujuannya tadi kita memapping diri, muhasabah diri. Kita sudah posisi usia berapa nih, usia 40 tahun, usia 50 tahun, kira-kira kita
dapat masuk surga tempatnya ya Allah. Kira-kira kita amal-amal kita diterima kali ya Allah ya. Kita muhasabah diri, intinya itu yang pertama. Yang kedua baru dibarengi dengan ibadah-ibadah lainnya, sholat ya. Kalau di masjid ya sholat sunnah suruh, sholat sunnah duha dari pagi ya, ada subuh ya, qobliyah subuh ya, kemudian baca wirid ya, silakan wirid yang diperintahkan Allah 4 surat, kemudian sholat suruh, sholat duha bisa nambah, tidak hanya 2, bisa sampai 8 ya. Tapi di sela-sela kita barengi dengan tilawah ya. Kemudian yang lainnya apalagi ya, bisa mendengarkan kajian. Sekarang udah ada HP ya, kajiannya diperbanyak, pasti kita dalami makna dari ilmu-ilmu yang perlu kita pahami tambahan ya. Silakan dari pagi sampai 24 jam di masjid, itu idealnya ya. Terus gimana makan dan minumnya? Ya di masjid ya, makan di masjid, apa namanya, mandi apa di masjid, itu idealnya. Nah sekarang ya kita kalau belum sampai ideal ya mendekati ideal sekemampuan ya. Kalau misalkan sambil kerja gimana? Ingat sekali lagi, iktikaf itu sunnah muakkad. Kerja kalau kita mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Maka kita wajib dulu mencari nafkah dulu, tetap ya. Makanya disiasati kalau yang kerjanya 10 hari terakhir cuti ya, kalau mau harus serius ya kan, itu bagian dari komitmen kan. 10 hari terakhir Ramadan cuti biar tidak kerja, biar fokus ya. Itu kalau kita bekerja ya, terus kantor dan sebagainya. Bahkan ada yang 10 hari terakhir cuti dulu ya, umroh ke Mekah pas Ramadan, iktikaf di sana. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, banyak ya. Cuti kalau kerjanya saya berkantoran nggak bisa cuti, tetap wajib mencari nafkah dulu ya. Nanti di sela-sela cari nafkah balik lagi ke masjid, ibadah lagi nggak apa, keluar lagi ya, batal lagi iktikafnya, ke masjid lagi. Sekarang yang sudah sepuh-sepuh, wah kalau tidur di masjid nih punggung saya nanti bisa menceng gitu tulangnya. Nggak apa-apa tidur di rumah dulu, nanti kalau udah matanya udah melek ya, matanya udah melek kembali ke masjid lagi. Kalau tidak belum ideal, yang ditinggalkan semuanya ya. Kalau belum ideal, jangan ditinggalkan semuanya. Ke masjid lagi ya, kalau ada waktu luang ke masjid lagi, silakan. Tidak harus menunggu waktu sholat ya, tidak harus menunggu waktu sholat. Tapi kalau memang bisanya waktu sholat, terus kalian sholat, gak apa-apa. Sholat zuhur ke masjid, nanti ada 1 jam lah sholat zuhur, kita tilawah apa-apa. Sebelum asar kita mau dulu sakinah dulu, tenang dulu di rumah, tidur sebentar gitu kan ya. Nanti asar balik lagi ke masjid, gak apa-apa. Terus setelah asar sejam lagi. Nah itu diatur lah masing-masing sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Intinya agama ini tidak memberatkan, agama ini mengarahkan kita untuk menjadi optimal dengan berbagi dengan kondisi masing-masing. Mungkin masing-masing kita beda ya, apa kebiasaannya, kondisinya, jadi disesuaikan ya. Itu mungkin Pak ya. Jadi fleksibel. Kalau malam ya sama, nanti malam bisa tahajud bareng ya, bisa tahajud bersama, tahajud sendiri-sendiri juga boleh, tahajud bersama juga boleh ya. Boleh, semuanya ada dalilnya ya, ada aturannya ya. Tahajudnya seperti apa? Yang dulu Nabi tahajudnya panjang-panjang ayatnya, 1 ayat bisa berapa juz ya. Kita kalau nggak mampu ya 1 ayat 1 rakaat 1 halaman ya, 1/2 halaman boleh semuanya boleh ya, di fleksibel dan semampunya saja. Itu ya, mudah-mudahan jadi gambaran. Kita semakin ideal ya semakin bagus ya. Kalau belum bisa ideal ya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua terkait dengan
maghfirah, iman, dan apalagi iman tadi Pak? Taubat, ya. Taubat, iman, ya. Seperti apa? Nanti Pak Ustadz Imron malah lebih cocok nanti jawab gimana. Ini kayaknya dengan kaidah bahasa Arab, ya. Karena di Al-Quran itu selain kita bisa menerjemahkan secara simple, ya, sederhana, ya. Artinya ayat-ayat Quran itu jelas. Ya, kalau kita baca artinya saja sebetulnya sudah cukup memberi gambaran terhadap kita. Tapi kalau nanti antar ayat dihubungkan, ini butuh ahli tafsir, ya, butuh yang ahli bahasa. Ini sebetulnya apa sih, gitu kan? Di ayat lain juga ada yang ketika kita diberitakan apa ma'ruf nahi munkar, kan? Di ayat lain ada yang nahi munkar terus ma'ruf dibalik. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini kayaknya dengan ahli tafsir, ya. Saya tidak berkompeten di situ, ya. Belum bisa menjawab. Pak Faisal, ya, nanti bisa dijelaskan kepada Ustaz Imron yang ahli bahasa Arab, nama ustaz-ustaz lainnya, ya. Tapi intinya kalau dari urutan secara umum, ya, kita sebagai hamba Allah, pintu masuk kita ya beriman dulu, ya, beriman kepada Allah, ya. Pintu masuk kita beriman. Setelah beriman baru semua amal ibadah kita itu ada wadahnya, ya. Kalau kita belum syahadat, belum beriman, ya semua amal ibadah kita itu pengalinya nol, ya. Sebaik apapun ya pengalinya nol. Tapi kalau sudah beriman, bersyahadat, mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad cerita dan kita, ya, Nabi kita, maka pengalinya satu. Semua amalan itu pengalinya satu, bahkan bisa berkali-kali lipat Allah kalikan, ya. Jadi ada nilainya. Tapi kalau belum beriman ya nilainya nol. Nah, baru setelah jadi orang yang beriman, di situ argonya mulai jalan, ya, argonya, ya. Kalau kita naik taksi kan ada argonya nih Pak, harus bayar, gitu kan. Nah, di sini kalau kita sudah beriman, argonya baru jalan. Ada dosa, ada amal, kita timbang, ya, di situ. Nah, ketika kita tahu bahwa diri kita berdosa, maka di situ ada pintu taubat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Karena manusia tidak lepas dari dosa, ya. Baru setelah kita bertobat, nanti menjadi orang yang bertakwa. Itu ada gambaran umumnya seperti itu. Kalau kayak dengan bolak-balik katanya, urutannya, nanti ahli tafsir, ya, ahli bahasa Arab yang bisa menjelaskan, ya, Pak Faisal, itu, ya. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan, saya mampu. Itu aja Bapak Ibu, ada lagi bertanya? Sudah cukup, ya. Kalau nggak ada, terima kasih. Ya, saya mohon maaf bila ada yang saya sampaikan salah, kurang tepat. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.